Pada zaman Firaun, setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Mirip dengan yang dialami Musa alaihissalam, Samiri pun menjadi bayi laki-laki yang selamat dari pembantaian. Bedanya, sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja, tak ada yang menyelamatkannya, apalagi merawatnya. Allah mengutus Jibril untuk merawat bayi ini, hingga akhirnya, hubungan Samiri dan malaikat Jibril begitu dekat. Tahun demi tahun berganti, selama itu Samiri semakin tumbuh dewasa, hanya saja sikapnya menjadi sangat terasing dan tertutup, yang lebih suka menyendiri dan malas bersosialisasi. Samiri memiliki nama lain yakni Musa bin Dhafar. Sikap acuh Samiri ternyata cukup lama dan juga cukup pemilih dalam berteman. Satu-satunya yang menjadi circle pertemanan Samiri hanyalah kaum musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Karena selama ini terpengaruh dengan lingkungan barunya itu, perilaku Samiri sepertinya mulai seperti mereka. Samiri terlanjur kepincut dengan anak sapi. Kekagumannya terhadap sapi sudah membutakan hatinya. Memang, paganisme cukup kuat ketika itu. Pengaruhnya sampai meluas termasuk ke generasi muda Bani Israel seperti Samiri. Saat Musa diutus menjadi Nabiullah, Bani Israel diselamatkan dari kekejaman Firaun. Samiri termasuk yang ikut serta dalam rombongan, Musa yang selamat menyeberangi Laut Merah. Pasca tenggelamnya Firaun, Musa memimpin Bani Israel meninggalkan Mesir. Usai menyeberangi Laut Merah, rombongan ini menuju Palestina, yakni tanah yang dijanjikan bagi kaum beriman. Malaikat Jibril mendampingi Nabi Musa dan saudara sang Nabi Harun. Dalam perjalanan, rombongan Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bukan menaati ajaran Tauhid, Bani Israel justru meminta Musa untuk membuat satu patung untuk mereka sembah. Berkata, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan. Sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan, pinta orang-orang yang masih saja dipengaruhi paganisme Mesir ini." Tentu saja Nabi Musa geram mendengar permintaan ngawur ini. Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Ta'ala dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada patung anak sapi kembali membutakan hatinya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah berhala. Berkat pergaulan dengan orang-orang Mesir dahulu, ia mengetahui cara membuat patung. Bisikan setan kian membutakan mata hatinya. Diam-diam Samiri menunggu-nunggu kesempatan untuk membuat patung anak sapi. Keinginan Samiri untuk menjalankan misinya mendapat kesempatan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah. Seperti itu Allah, Musa menuju Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Musa berencana pergi selama 10 malam, tetapi kemudian digenapkan menjadi selama 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel pada adiknya, Nabi Harun. "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah. Janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan," ujar Musa. Harun pun kemudian memimpin Bani Israel selama Nabi Musa tak hadir. Namun, rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun. Ia pun mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah liat yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. Dengan keahliannya, jadilah sebuah patung anak sapi. Kemudian, lelaki ini berseru kepada khalayak Bani Israel agar mereka menyembah patung ini. "Inilah Tuhan yang dicari-cari Musa di Bukit Tursina. Sembahlah dia," kata Samiri sambil menunjuk pada patung yang baru saja dibuatnya. Dengan bodohnya, Bani Israel percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi. Sementara itu Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Ia juga takut bahwa umat ini akan terpecah belah, sehingga terbukalah konflik fisik. Akhirnya tibalah hari kembalinya Nabi Musa alaihissalam. Melihat keadaan kaumnya kini, betapa marah dan sedih hatinya. Ia hanya meninggalkan Bani Israel sebentar saja untuk mendapat petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi mereka. Namun justru kini sebagian mereka telah musyrik. Konyolnya, Bani Israel malah mencari-cari alasan. Mereka pun bebal dan merasa paling benar. "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi, kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, Mesir. Maka kami telah melemparkannya dan demikian pula Samiri melemparkannya," ujar mereka. Mendengar hal itu, Musa pun bersegera menemui Samiri.
Ia sangat marah kepada lelaki pembuat patung ini yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan Bani Israel. "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" tanya Musa bernada tinggi. Dengan enteng Samiri hanya menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam tanah sedikit demi sedikit, lalu aku melemparkannya ke dalam leburan emas," katanya. Musa pun geram dan mengusir Samiri. Patung anak sapi tersebut pun segera diseret sang nabi menuju api yang menyala. Tinggallah berhala buatan Samiri itu hancur lebur hingga jadi abu. Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu Samiri meninggalkan rombongan Bani Israel. Ia kembali hidup menyendiri. Seperti yang dikatakan Musa, si pembuat patung itu akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Neraka jelas hukuman Samiri di akhirat. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup, dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri, sang pelaku kesyirikan. Kisah Samiri terdapat dalam Al-Quran surah Taha ayat 891 dan ayat 95-98.